terlihat? Sudah? Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk hari ini semuanya? Alhamdulillah Baik. Baik. Apakah semuanya hadir atau ada yang sakit? Izin? Hadir Semuanya semua, hadir, Bu. Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Boleh, Desi, silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Nak Desi sudah mau berdoa. Oke. Sekarang kita waktunya untuk belajar matematika dan sekarang kita berada pada jam-jam kritis ya anak-anak ya. Iya, Ibu, jam Sekarang terakhir. ya, Oh, jam jam terakhir. terakhir. Tapi kita harus semangat. Kenapa? Karena setelah ini kita akan Pulang. Kita harus semangat ya. Oke, karena sekarang mungkin jenuh dan capek, ini Ibu mau kasih semangat dulu. Kalau Ibu bilang SMK, jawabnya bisa gitu ya. Siap ya? Siap, Bu. Oke, SMK. Bisa. Oke, terima kasih ya. Sama-sama, Untuk Ibu. hari ini, pertemuan kedua ini Ibu akan mempelajari dan kita semua akan mempelajari sifat-sifat eksponen. Setelah kemarin temuan 1, kita belajar definisi eksponen. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, di sini melalui pembelajaran PBL, siswa dapat menganalisis sifat-sifat eksponen dan benar. Kemudian melalui pembelajaran PBL, siswa terampil dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sifat-sifat eksponen dengan berpikir kritis. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan ingatkan dulu materi tentang yang pertemuan pertama, yaitu tentang definisi eksponen yang kemarin sudah kita pelajari. Oke, baik. Siapa yang mau menyebutkan definisi eksponen? Silahkan. Saya, Bu. Boleh, Nameti boleh ya? Silahkan. Perpangkatan ya, Bu. Ya, Bu. Definisi eksponen ya. Boleh aku, Bu? Boleh, silahkan diganti dengan Nak Wilan. Iya, Bu, makasih. Perkalian berulang, Bu, sesuai dengan Ya, betul. angkanya. Iya, betul. Yang kemarin kita sudah belajar definisi eksponen yaitu perkalian berulang. Coba sebutkan hasil dari 2 × 3. Coba, berapa Nawilan 2 × 3? 8, Hasilnya Bu. 8, betul. Kalau 3 × 2 berapa? 9. Oke, kalau misalnya 3 × 0 berapa? 1. Oke, betul. Berarti sudah bisa ya untuk yang definisi eksponen. Nah, untuk dapat melihat manfaat dalam mempelajari sifat-sifat eksponen, ini Ibu ada cuplikan berita tentang populasi kelinci yang naik ya, yang berada di negara Australia. Coba kita simak.
Oke, cukup ya. Nah, pertanyaan dari Ibu, bisakah kalian memperkirakan populasi kelinci dari waktu ke waktu? Tidak, Ibu. Tidak, oke. Nah, setelah kita mempelajari sifat-sifat eksponen, maka kalian akan mengetahui populasi kelinci dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun. Nah, sebelum itu silakan agar semua siswa dapat berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk kelompoknya sesuai dengan yang kemarin saja ya, Nak ya. Untuk kelompok 1 ini diketuai oleh Nak Meti, kemudian kelompok 2 dengan Nak Dewi, kelompok 3 dengan Nak Nopi, kemudian kelompok 4 dengan Nak Renta ya. Ibu pilih ketua kelompoknya yang paling cantik di kelas ini. Jadi silahkan untuk anggotanya mengikuti ya. Berarti anggotanya udah cantik, Bu ya. Kecewa. Oke, baik ya. Semuanya apa sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, oke, ini Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Ini untuk membantu kita mempelajari sifat-sifat eksponen. Ya, Nak ya. Nah, kemudian di situ di LKPD kemudian di PPT Ibu juga menyajikan satu masalah ya kontekstual berkenaan dengan eksponen. Oke. Bisa dilihat populasi kelinci pada suatu pulau 3 kali lipat setiap setengah tahun. Apabila jumlah kelinci mula-mula adalah 10, maka tentukanlah jumlah kelinci setelah 3 tahun. Begitu ya, Nak ya. Nah, di sana ada step-stepnya untuk mengerjakan atau untuk mengetahui populasi kelinci selama 3 tahun. Silahkan dirembukan dan juga didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, baik. Apa ada masalah? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah mengerti, Anak ya? Ini untuk mengisi fase ke-1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ini Ibu bagi menjadi 6 fase. Kenapa? Karena yang ditanyakan itu adalah populasi kelinci selama 3 tahun. Dan juga kelinci itu meningkat setiap setengah tahun. Maka 3 kali 2, Ibu ini bagi menjadi 6 fase ya. Nah, untuk jumlah kelinci ini yang pertama itu adalah 3 pangkat 1 kali 10. Nah, 3 itu didapat dari populasi kelinci yang meningkat sebanyak 3 kali lipat ya. Dan 1 ini diambil dari fase ke-1. Kalau 10 kira-kira diambilnya dari mana ya? Anak-anak ada yang tahu? 3 pangkat 10, Bu. Ya, yang ini yang angka 10-nya didapat dari mana ya? Jumlah awal kelincinya, Bu. Awalnya. Ya, betul. Ya, Nadwi bagus. Itu jumlah awal kelincinya. Oke, silahkan. Nah, ini sudah diisi semua. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terkenal kayaknya ya. Ibu Srinya keluarkah? Iya, Ibu sepertinya, Bu. Oh ya, nggak apa-apa sih. Ya udah nggak apa-apa, nggak jadi masalah sebenarnya. Baik. Nanti kalau Bu Srinya masuk, kalau mau dilanjut boleh ya. Secara garis besar begini ibu-ibu semuanya, bapak-bapak. Kalau kita diminta untuk mengajar 15 menit ya,
jangan semua tujuan pembelajaran dipaparkan. Jadi misalnya kita mau ambil misalnya tujuan terakhir gitu ya. Tujuan yang pertama, kedua, ketiga, ya kita anggap itu udah selesai. Ya, jadi kita memang ambil yang memang sudah apa? Satu saja, misalnya satu tujuan pelajaran terakhir. Nah, yang seperti Pak Sugih misalnya, Pak Sugih mau sampai di titik akhirnya menggambar gitu ya. Nah, yang tujuan pertama, kedua, ketiga menentukan titik dan sebagainya, anggap sudah selesai itu. Sehingga kita langsung saja ke bagian terakhir. Oh ya, Bu. Nah, kalau diminta untuk peer teaching yang waktunya singkat gitu ya. Jangan semuanya yang dipres jadi satu gitu ya. Jadinya kan keburu-buru semua jadinya kan. Kelihatannya Iya, mau Bu, keburu-buru. apa ya? Terburu-buru kan, karena pikiran kita kan mau mencapai semua. Kok bisa sih yang sekian untuk 2 jam pelajaran dipres jadi 10 menit? Tidak, Nah, Bu. itu kan bukan seperti itu sebenarnya ya. Ambil satu tujuan pembelajaran, kalau kita ambil di awal, yang akhir jangan disampaikan lagi, stop yang awal saja. Misalnya ambil tujuan pembelajaran ada 4, kita mau tujuan pembelajaran nomor 1 saja, nomor 2, 3 enggak misalnya ya. Sudah, kita selesaikan saja sampai tujuan pembelajaran nomor 1. 3, 4 jangan dibahas. 2, 3, 4 jangan dibahas. Stop sampai situ. Karena kita minta waktunya sebentar kok. 10 menit ada semua. Atau 15 menit ya. 15 sampai 15 antara 10 sampai 15 ya. Karena itu mau ada semua. Jadi kita ambilnya kan di situ harus ada kegiatan pembukaan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup kan. Nah, kalau kita ambil satu saja bagian awal, udah satu itulah. Jadi penyampaian tujuan pembelajarannya untuk nomor 1, kemudian materinya juga untuk tujuan pembelajaran nomor 1, evaluasinya juga untuk pembelajaran nomor 1. Itu saja. Yang 2, 3, 4-nya jangan diambil. Ya. Kemudian misalnya Bapak Ibu mau ambil yang tengah-tengah, nomor 2 saja. Oke, nomor 1 anggap sudah selesai, anggap sudah dikuasai oleh siswa kita. Kita fokuskan nomor 2 saja. Nomor 3, 4 ya tidak usah dibahas, tidak usah diberikan kepada siswanya. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya, kalau diminta untuk penampilan yang sebentar. Kemudian dipilih, jadi videonya dipilih. Kalau misalnya videonya tidak ada di situ ya sudah nggak usah diambil. Kalau memang ada medianya di situ ambil, potong sebatas itu ya. Semuanya tampilannya Ibu, mohon maaf, bagus-bagus, medianya Ibu. bagus-bagus. Iya Ibu Sri. Ibu, saya terpental. Ini masuk lagi ini keluar rumah. Cari sinyal. Oke, Iya, batas Bu. mana lagi? Tinggal apa lagi yang belum? Tinggal yang mana? Bagian mana tadi terpentalnya? Bagian presentasi, Bu. Oke, ambil secara ringkas aja ya Ibu ya. Ya kita ngerti deh baik, kalau Bu, udah ini saya menjelang baca. malam. Silakan Ibu. Ya. Oke, dilanjut ya anak-anak. Mohon maaf, Ibu terpental dan terjungkal ya. Ya nggak apa-apa, Oke. Bu. Ya. Sekarang presentasi untuk aktivitas 1 ya, Nak ya. Untuk kelompoknya Nak Nopi silahkan untuk ke depan mempresentasikan hasil dari aktivitas 1. Baik, untuk fase yang pertama 3/1 kali 10, jadi hasilnya 30 kelinci. Lalu fase kedua 3/2 kali 10, jadi 9 kali 10 sama dengan 90. Yang fase ketiga 3/3 kali 10, jadi 27 kali 10 sama dengan 270. Fase keempat 3/4 kali 10 sama dengan 81 kali 10, jadi ada 810 kelinci. Lalu yang kelima, fase kelima 3/5 kali 10 sama dengan 243 kali 10, jadi ada 2430 kelinci. Lalu fase yang keenam 3/6 kali 10 sama dengan
729 kali 10 sama dengan 7.290 kelinci. Oke, baik. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain atau hasilnya sama? Sama, Bu. Sama, oke, baik. Nah, setelah mengerjakan LKPD, bagian aktivitas 2 sampai 6, nah dalam menganalisis sifat-sifat eksponen tentunya kalian sudah dapat menyimpulkan sifat-sifat apa aja yang ada dalam sifat-sifat